Dipuji sama, ih ibu kok terlihat awet muda ya, Masya Allah. Gini ya, kadang ibu dikasih uang seneng nggak Bu? Begitu dicek tapi uangnya uang palsu, kesal nggak? Kesal. Nah kadang kita dipuji seneng tapi ternyata pujiannya palsu. Ya, ih ibu kok setiap hari selalu bertambah muda. Coba tuh, belah mana jujurnya gitu nih. Tapi kita mah dipuji bohong teh seneng ya. Setiap hari ibu bertambah muda, mustahil meni peresnya. Kadang dia muji dia nanggung Bu ya. Kok ibu terlihat awet muda? Berapa sih usianya Bu? Ah yang bener saya udah 42 loh kok. Kok terlihat kayak 41,5 ya? Lumayan setengahnya. Setengah tahun bisa beramal berapa banyak? Yes, ke suami ge kudu gitu Bu. Puji ya, Allah. Ayah abis cukur kumis pahili ya, nggak apa-apa lah, yang penting ngerti ya. Masya Allah, ayah habis cukus kumir terlihat 4 menit lebih muda loh ayah. Lumayan 4 menit ya. Udahlah, tenang aja ya. Terima, udah asli. Yang terjadi dalam hidup kita udah pasti terbaik menurut Allah. Betul? Yakin? Ya udah tenang ya. Jangan takut bertambah usia ya. Jangan takut menjadi tua. Kenapa? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda, benih lucu. Ibu pengen tambah lucu, pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Udah lah, enak ikhlas. Kalau hanya Allah saya di hati enak ikhlas ya. Semuanya enak. Karena kalau demi orang, demi makhluk capek. Pengen selalu kelihatan langsing, ibu setiap kali foto tahan nafas, menderita Bu. Berhasil terlihat langsing, wajahnya terlihat biru, kekurangan oksigen. Capek ya. Saya boleh tanya nggak? Kenapa ibu kalau foto teh nggak bisa 1 kali? Meh naon? Ganti angle, ganti sudut. Masa. Sok, untuk mengetahui hal tersebut saya survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah sempurna, sama angelnya dari depan semua, senyumnya sempurna, tapi ibu perem sorangan Bu. Diulang nggak fotonya? Kan? Katanya angel nanti. Ketika akhirnya foto yang kedua, yang 9 senyum, yang 9 perem kabeh, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Ngalamin saya Bu. Punten ya, tiap kali beres kajian dah saya cek handphone, banyak yang ngetek kan, tapi nggak sedikit pas yang diposting yang saya nyeperem Bu. Asal ini ibu foto berkali-kali, kenapa yang dipilih yang saya perem? Oh dia senyumnya udah sempurna di situ. Nggak peduli si Kokonya perem, gimana ya? Ini egois ya. Survei, gitu ternyata aslinya. Ya. Insya Allah saya ibu. Ini ras terkuat di muka bumi Pak ya. Kita nggak bisa cari gara-gara. Hanya ibulah yang punya hak untuk sen kiri belok kanan tanpa dimarahi ya. Tenang aja. Udahlah Bu, yang penting Allah suka ya. Udah ngejar yang lain-lain juga capek. Di sini teh azan jam berapa? 3:30. Saya sampai jam berapa ini? Insyaallah. Emang kalau tiap kali ngaji begini ramai juga di sini tuh? Rasa sih. Insyaallah. Ya udahlah. Ibu ada yang nyari mantu? Nyari yang kayak gimana? Dari tadi berusaha nasihat, kajian, nurusin niat, casi kayak Koko. Ntar ke Thailand loh kalau nyari yang kayak Koko mah. Jangan deh. Gak apa-apa.
Jangan. Udahlah istilah ya. Dari Allah suka hati-hati. Ini mah bukan nyingsieunan ya. Waktu ngaji tentang bab tafsir Imam Al-Qurtubi, pernah dengar ya tafsir Al-Qurtubi sama Ustadz Budi Ashari, beliau bilang kayak gini. Imam Al-Qurtubi itu memberikan contoh terkait perkara niat. Apa contohnya? Ada 3. Pertama, ada orang kalau dia toharoh, tahu toharoh? Bersuci ya, entah dia wudhu, entah dia mandi wajib, untuk mendinginkan dirinya. Kebetulan hareudang panas, dia wudhu, kayaknya seger kan kalau lagi siang-siang panas wudhu, sekalian bentar lagi zuhur dan beneran sholat. Tapi dari awal ada niat, kayaknya wudhu seger nih, ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalannya diterima. Ya. Contoh yang kedua, beliau bilang kayak gini, kalau ada orang saum, puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, sambil sekalian besok Senin puasa Senin, ya. Kata beliau juga sama, itu belum cukup buat amalan diterima. Yang ketiga, bahkan beliau bilang kayak gini, kalau ada imam-imamin lagi sholat, terus ketika ruku, kan kalau ruku bisa kelihatan kadang ada orang baru datang masbuk ya. Terus dengan sengaja dia memperlama rukunya supaya ada orang lain bisa masbuk, ikut masbuk. Karena kalau dia ikut masbuk pas ruku kan, jadi gak harus ngulang rakaat kan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, sekali lagi menurut beliau ya, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Walaupun nanti kalau kita melihatnya dari sudut pandang fikih, silakan, bahkan ada yang mengizinkan itu boleh, ya. Tapi kenapa Imam Al-Qurtubi melarang? Beliau bilang kayak gini, 3 hal yang disebutkan tadi itu 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanya. Terus kita ngelakuin sesuatu ibadah yang ada niat untuk selain Allah di dalamnya, beliau takut itu nggak keterima, ya. Takut nggak keterima. Meskipun iya kan ada kok riwayat yang lain, kayak misalkan wanita pelacur membeli minum seekor anjing, ada tuh yang diampuni. Iya betul ada ya. Tapi Masya Allah, makin tingginya iman-iman orang seperti beliau, makin gak berani kepedean bahwa akulah orang yang mendapat kebaikan tersebut. Contoh Imam At-Tirmidzi ya, meninggal dalam keadaan buta, terkenal HR Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, imam perawi hadis. Kenapa meninggal buta? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa terlalu banyak menangis? Takut bekal ke hadapan Allah gak cukup waktu nanti pulang. Kalau beliau ngerasa gitu, apalagi kitanya, ya. Umar bin Khattab, ada ranting dipungut, ya. Wahai ranting, enaknya jadi kamu. Ditanyakan orang yang lihat, kenapa ya hai Amirul Mukminin, kenapa enak jadi ranting? Lihat ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan, ya, apapun yang terbesit di hati dan lain-lain. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali 1 orang saja, aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngomong gitu. Orang yang disebut oleh Nabi, kalau beliau bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi segitu ngerasa nunduk di hadapan Allah, ya. Hati-hati. Tahu nggak? Ada salah satu hadis yang menceritakan 3 orang yang akan tiga golongan orang yang tidak akan sudi dipandang oleh Allah di hari dimana tidak ada yang bisa menaungi selain Allah. Hari akhir setelah kematian, ya, di padang mahsyar. Hari itu satu-satunya yang kita harapkan adalah ada orang yang mau menaungi, ada yang bisa melindungi dari pahitnya hari tersebut, ya. Sedangkan di hari tersebut satu-satunya yang bisa nolong cuman Allah. Terus Allahnya di situ tidak sudi memandang kepada orang tersebut. Boro-boro nolong, mandang juga Allah nggak sudi, ya. Siapa 3 golongan orang tersebut? 1, pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. 2, orang tua yang berzina, udah tua masih zina, ya. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Pas saya mikir, gimana maksudnya orang miskin tapi sombong? Gimana? Dasar kamu kaya, gue dong miskin. Apa gitu maksudnya? Tapi udah nggak mungkin, ya.
ketika ngaji lagi lebih lanjut ternyata maksudnya adalah ya kayak kita maksudnya, kayak seperti misalkan diri ini sadar nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah, pengen rezeki hanya Allah yang bisa memberi, pengen selamat hanya Allah yang bisa menolong. Berarti kita tuh miskin, nggak punya apa-apa, butuh pertolongan, butuh apapun harus kepada Allah. Itu duit meskipun udah ada di rekening masing-masing nih sendiri nih, kalau kata Allah itu bukan milik kita, tahu-tahu ada adek belajar nyetir teh nabrak, pak kudu gantiin, transfer, ternyata rezeki bengkel, ternyata bukan jadi rezeki kita ya. Sadar butuh rezeki kepada Allah, terus nggak mau minta kepada Allah. Nah itu orang miskin yang sombong. Punten ya, berapa banyak orang yang di luar sana ngeluh masalah keuangan tapi masih belum pengen datang ke masjid ya. Ngeluh, sadar punya masalah keuangan, yakin pasti mati, yakin pasti harus ngadep ke hadapan Allah, yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan rezeki, tapi udah yakin sama hal itu, tahu, tapi masih nggak mau nyari Allah. Nah itu yang termasuk orang miskin yang sombong ya. Dan dibilang kaya, ada kita mah semuanya titipan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sebelum lewat sini ini makanan belum jadi rezeki kita ya. Ini misalkan disediakan untuk saya nih ya, tapi ternyata saya nggak mau minum di sini, boleh nggak dibawa pulang? Boleh. Ternyata di jalan bahe tumpah, dikerumunin semut, ternyata rezekinya semut. Saya cuma diutus Allah untuk menyalurkan rezeki ini kepada hamba Allah yang lain ya. Rezeki udah cantik. Sebelum lewat sini belum nyampe ke rombongan, ibu cek saldo masing-masing atas nama masing-masing pun sama. Tahu-tahu mah aku belajar nyetir nabrak, mesti gantiin ya dek, bayar berapa? 4 miliar mah. Hah? Kamu nabrak apa? BMW opat mah sing miliar tuh, nabrak pohon toge naon kek ya. Ya gitulah ya, ternyata bukan rezeki kita, rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Diulang ya, rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan lalu jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah ya. Tadi kita udah belajar tentang yang lewat sini ya. Nah aslinya sama di kulkas ibu banyak makanan nggak bu? Ayam dong, tomat, kol, migar, atau minuman segar ya. Ya kan kalau di kulkas mah jadi segar bu, dingin ya. Ya tahu-tahu ponakan datang dihabisin itu semua ya. Ya udah rezeki mereka ya. Sama. Yang kedua, dikenakan lalu menjadi usang. Saya tahu ya kaum Hawa itu paling sulit menerima atau menahan godaan dari yang namanya diskon, betul? Kebawa-bawa kadang lagi sholat ke, ya Allah ya gamis meni alus, sholatin dulu, sholatin, Allahu Akbar, ukurannya pas, Allahu Akbar. Besok kan ayah ngasih uang bulanan, sami Allahu liman hamidah. Saya juga masih ada tabungan loh, Allahu Akbar. Tadi kan teman aku mau bayar utang besok, Allahu Akbar. Ih, mana warnanya pas lagi kayak aku pintar, Allahu Akbar. Ih, katanya diskonnya terakhir hari ini, Allahu Akbar. Hari ini harus berangkat nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang salah. Coba bu, sah tidak? Sah mas sah lah ya sholat. Keterima nggak tuh sholat tuh? Dah ibadah ya tate ya. Dah Allah mintanya sehari ke 5 kali. Ya Allah ya tate. Enggak, Allah nggak minta 12 jam sholat, 12 jam gawe, enggak bu. Ya, 5 waktu sebentar. Kadang kayak ngebut ya. Ya Allah. Sampai jadi iklan kadang tuh. Ada ibu lagi sholat, ditelepon sama tetangganya, sholat duha, diangkat sama si anak. Iya tante, mama kamu mana nak? Lagi sholat duha tante. Seneng ya Allah, duhanya ketahuan, masya Allah. Pasti aku dianggap soleha. Nanti kalau papasan sama beliau pakai bahasa Islamnya, assalamualaikum ukhti. Besoknya
Si anak teh tadi beres nelpon, anak kasep ganteng, ini uang jajan. Bingung si anaknya. Tapi besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asar tapi setengah 6, setengah genep ya. Tetangga nelpon lagi, nah ibumu mana? Nggak sekempur itu namanya. Insya Allah ketahuan. Jangan sebut, nak, jangan sebut. Kesebut oleh si anak, lagi sholat asar tante. Terdengarnya ringan, tapi di telinga si ibu itu kayak slow motion. Lagi sholat asar. Sampai yang diteleponnya kayak kedengeran, apa asar jam sakieu. Gak khusyuk itu sholat. Beres si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu ke tetangga? Cewek, salah naon ya gitu. Anak teh salah wae. Sing adil, insyaallah. Coba sok ya, ini kenyataan atau tidak. Ibu manggil anak-anak dari ruang tengah, anak di kamar. Adek, nggak keluar. Mesti ngapain bu? Ngejerit lebih keras kan? Adek, masih belum keluar. Gimana bu? Ngahuik si ibunya. Adek, kaca pecah 3 ceritanya. Baru keluar si anak teh. Jawab, ibu langsung memberitahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? 1-0. Besoknya si anak butuh sama ibu, manggil dari ruang tengah, mama. Udah deg-degan kata gue. Ya. Manggil yang kedua masih belum kedengeran, mama. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot, kita nggak ada yang tahu. Namanya rumah orang kaya mungkin. Ya. Mau nggak mau yang ketiga udah deg-degan itu juga, mama. Keluar si ibu, apa yang terjadi? Ini anak paling kurang ajar nih. Masa manggil orang tuanya kayak gitu? Jewer diwai 2-0. Adil tidak? Dan si ade teh kemarin teh ya Allah, udah nggak ada niatan pengen lama-lamain lah biar si mamah ngambek. Nggak sebesar itu nyali beliau, nyali anaknya. Terus tahu-tahu orang tuanya suka cerita, kok kenapa ya anak saya minderan? Ya atuh bisa jadi produk kita sendiri. Bu, ketika kita tidak diterima dimanapun, pernah gagal dimanapun, kita yakin ada satu tempat yang akan menerima kita apa adanya. Rumah dan orang-orang di dalamnya.